Kita ke informasi lain, pemirsa. Gubernur Jakarta Pramono Anung beberkan jurus atasi macet dan banjir di Jakarta. Berapa persen keberhasilannya? Berikut cuplikan wawancara eksklusifnya bersama rekan kami, Reni Arumsari. Kalau selama 9 bulan ini tantangan terbesar yang dihadapi sebagai Gubernur DKI Jakarta apa? Jadi semua orang bilang persoalan Jakarta kan klasik. Transportasi, kemacetan, polusi, banjir. Dan tiga-tiganya saya alami. Tetapi kan harus ada solusinya. Betul. Harus ada pemecahannya. Bagaimana dalam hal ini? Misalnya tentang kemacetan. Sekarang ini kan begitu saya dilantik jadi gubernur, 2 bulan kemudian saya membuka rute-rute baru yang disebut dengan Trans Jabodetabek. Yang selama ini tidak pernah terhubungkan antara misalnya Bekasi ke Jakarta secara langsung, dari Depok, Sawangan ke Jakarta secara langsung, dari Bogor ke Blok M, PIK 2 ke Blok M, Alam Sutra ke Blok M. Dan ketika ini kemudian kita koneksikan, dan sekarang masyarakat bisa merasakan bahwa kemacetan itu turun drastis. Kenapa turun drastis? Walaupun masih ada lah macet seperti di TBC Matupang dan sebagainya yang horor, tapi kecepatan kita menyelesaikan persoalan-persoalan lapangan inilah yang menjadi ujian. Sehingga dengan demikian, TomTom survei di tahun 2025 yang dulu Jakarta selalu menjadi kota termacet di Indonesia, sekarang Jakarta nomor 5. Nomor 1 Bandung, nomor 2 Medan, 3 Surabaya, 4 Palembang, 5 Jakarta. Semua ASN Jakarta kan saya minta untuk naik kendaraan umum. Dulu orang tidak percaya, dipikir bahwa ini gubernurnya cuma angin-anginan aja. Dan mereka ternyata surprise bahwa saya sebagai gubernur gak pernah sekalipun melanggar itu. Dan sampai hari ini saya termasuk hari yang saya tunggu itu hari Rabu. Kenapa hari Rabu? Di hari itulah saya banyak berdiskusi, mendapatkan masukan, mendapatkan kritik, saran dari masyarakat. Dan itulah yang dalam banyak hal saya gunakan untuk membuat kebijakan. Tadi sudah soal kemacetan Pak, soal isu setelah ini, banjir Pak. Ya, jadi banjir saya meneruskan apa yang dulu dirintis sebenarnya di era zaman mulai dari Pak Foke. Pak Sutioso, Pak Foke, dan terutama Pak Ahok lah, dan Pak Jokowi, yaitu mengenai normalisasi Sungai Ciliwung. Karena banjir di Jakarta itu ada 3. Yang pertama banjir kiriman, yang kedua banjir lokal, yang ketiga adalah banjir karena rob, permukaan air laut naik ke permukaan. Nah, yang sering terjadi masalah itu adalah banjir kiriman. Dan banjir kiriman, input yang paling utama itu Ciliwung. Maka kenapa kemudian Ciliwung kita lakukan normalisasi, dan saya sudah mengeluarkan penlocknya. Kita sudah melakukan mulai pembebasannya. Mudah-mudahan tahun ini untuk normalisasi Ciliwung sudah kita lakukan, termasuk beberapa sungai. Di Jakarta ada 13 sungai, termasuk sungai seperti Pesanggerahan mulai kita gali, kita keruk. Dan yang paling penting, penyelesaian banjir itu jangan kalau pas mau banjir. Dan saya sudah menyampaikan ke semuanya, boleh dicek di lapangan. Sekarang ini malah ketika sedang tidak hujan, mereka kerja di lapangan, membersihkan selokan, memperbaiki embung, membuat catchment area baru dan sebagainya yang dilakukan di Jakarta. Sudah mitigasi berarti apa ya? Udah, seperti hari tadi pagi saya kebetulan juga dari Pluit, Danau di Pluit kan kita persiapkan untuk kan kita bangun, kan gini, Jakarta sekarang ini menyiapkan 2 hal. Satu, air bersih, yang kedua adalah air limbah. Saya pengen di tahun 2002, paling lama 2028, antara air bersih dan air limbah ini dua-duanya sudah selesai. Jakarta menjadi kota di mana waktu tidak lagi bernilai seperti uang, melainkan berubah menjadi bensin dan kesabaran. Macet tidak kenal waktu dari pagi hingga ke pagi lagi. Terlebih usai hujan melanda hingga merubah jalanan Jakarta menjadi parkiran massal. Sampai hari ini belum ada formula paten untuk mengatasi kemacetan Jakarta. Dari pagi ke malam bahkan hingga ke pagi lagi ribuan kendaraan jalan beringsut di atas aspal kota metropolitan ini. Terlalu banyak kendaraan pribadi hingga pertumbuhan jalan yang hanya 0,01% per tahun tak mampu menampung sirkulasi transportasi di Jakarta. Macet diperparah di saat hujan mulai mengguyur kota. Banjir tak bisa dihindari menjebak kendaraan mematung di antara genangan air. Namun, di antara riuhnya suara mesin kendaraan dan klakson, penduduk Jakarta tetap bertahan. Warga Jakarta bertahan meski waktu terbuang sebagai dampak dari kemacetan. Kerugian ekonomi per tahun bahkan mencapai 100 triliun rupiah dari macet jalanan yang tak kunjung usai.
Polusi udara pun tak bisa dihindari hingga mengancam kesehatan terutama pernafasan. Meski macet, Jakarta tetap menjadi magnet bagi pendatang. Sabar bukan lagi pilihan, melainkan syarat utama agar bisa bertahan di kota ini dan menundukkan jalanannya. Tim Liputan iNews melaporkan. DKI Jakarta Pramono Anung ucapkan bela sungkawa atas korban meninggal akibat pohon tumbang. Pemprov DKI juga menanggung seluruh biaya perawatan korban luka-luka. Gubernur dan pemerintah DKI Jakarta menyampaikan bela sungkawa yang mendalam atas meninggalnya satu orang driver yang kendaraannya tertimpa pohon di Jakarta Selatan di Dharma Wangsa kemarin sore pada jam 15 lebih sedikit. Seperti kita ketahui bersama rekan-rekan sekalian, hujan lebat dan angin kencang di Jakarta menyebabkan sejumlah pohon tumbang hingga pukul 22.00 dan saya memonitor terus secara langsung. Pohon yang tumbang 10 di lokasi yaitu di Jakarta Pusat 1, 2 di Jakarta Selatan dan 7 di Jakarta Timur. Ada 10 pohon yang tumbang. Akibat kejadian tersebut setidaknya menyebabkan kerusakan pada 7 kendaraan roda 4, 2 kios, 1 pos warga, 2 kabel listrik, 1 tiang rambu jalan, 1 atap sekolah SD Negeri 04 Dukuh, 1 kabel internet dan 1 kandang kambing. Pemprov DKI Jakarta bertanggung jawab khususnya kepada korban yang meninggal dunia dan juga yang luka-luka. Seluruh biaya penanganannya ditanggung sepenuhnya oleh Pemprov. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya mengenai fenomena pohon tumbang di Jakarta yang lagi-lagi merenggut nyawa, kita bergabung dengan jurnalis iNews Naura Syafiko. Ya, selamat siang Naura. Dari pantauan Anda, seperti apa kondisi pohon-pohon besar di sana saat ini? Ya, selamat siang Sabrina dan pemirsa. Pada hari ini untuk pohon tumbang yang berada di Dharma Wangsa Jakarta Selatan sudah mulai dilakukan evakuasi sejak tadi pagi hari. Dan seperti yang tepat berada di belakang saya, saat ini dari petugas Sudin Kehutanan Administrasi Jakarta Selatan sudah melakukan pemotongan sehingga untuk pohon tumbang besar yang berada di belakang saya, untuk batangnya ini yang cukup besar untuk ukurannya, sudah dilakukan pemotongan menjadi ukuran yang lebih kecil. Dan seperti yang kita ketahui bersama, memang kemarin hujan deras mengguyur Jakarta mengakibatkan pohon tumbang dan mengakibatkan 2 korban, yang dimana salah satu korban ini tewas dan juga salah satunya korban luka-luka. Dan tidak hanya dari pohon besar atau pohon tumbang ini saja yang dievakuasi atau dilakukan pemotongan, ada juga dari pohon-pohon lainnya yang berada di sebelah kanan kirinya yang ditebang oleh petugas yang ada di sini dan dipotong menjadi ukuran yang lebih kecil, dipisahkan dari batangnya dan juga untuk ranting-rantingnya. Dan seperti yang saat ini berada di belakang saya, ini adalah ranting yang sudah dipotong menjadi ukuran lebih kecil dan sudah dirapikan, yang nantinya dari potongan-potongan ini, Sabrina dan juga pemirsa, ini akan diangkut menggunakan truk yang sudah disiapkan dari Sudin Kehutanan Jakarta Selatan. Dan memang untuk lokasi dari pohon tumbang ini memang dekat sekali dengan jalan utama. Seperti yang kita lihat, ini beberapa kendaraan baik roda 2 kemudian juga roda 4 ini melintas di Jalan Dharma Wangsa Jakarta Selatan. Dan nantinya akan terus dilakukan evaluasi dan juga solusi dari Pemprov DKI Jakarta agar hal ini tidak terulang kembali, karena kemarin pun di Pondok Indah juga sempat terjadi adanya pohon tumbang. Sementara itu, Sabrina. Baik, terima kasih Naura Syafiko melaporkan langsung dari kawasan Dharma Wangsa Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali.